Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya di sini akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia Nurjana. Saya mau membacakan cerpen saya yang berjudul Dikala Saya Menjadi Supporter. Di suatu hari, sekolahku mau bertanding dengan sekolah lain. Dan yang pasti namanya pertandingan, pasti ada yang namanya supporter. Dikala itu, aku menjadi salah satu supporter di sekolahku. Dan banyak sekali orang yang menjadi supporter di sekolahku. Sebelum pertandingan itu tiba, anggota supporter semuanya kumpul di sebuah Alfamart yang dekat dengan sekolah. Sesudah kumpul semua anggota, ketua supporter kita mendengarkan apa yang dibicarakan oleh ketua dan inti-inti supporter. Ketua kita membicarakan tentang tata tertib bagaimana besok berangkat dan jam berapa kita sampai di titik kumpul. Dan apa yang harus kita ketahui tentang pertandingan itu. Kita semua yang menjadi anggota supporter menyetujui akan persyaratan yang ketua kita ajukan. Selang beberapa waktu, kumpulan itu pun selesai. Aku sengaja tidak langsung pulang karena bosan di rumah. Selang beberapa menit, ada seorang cowok berperawakan tinggi, putih, dan ganteng. Dia menghampiri aku dan berbicara, "Kamu ikut jadi supporter di pertandingan besok?" Tanya dia dengan nada rendah. Aku pun mengangguk, karena memang aku akan ikut besok. Kita pun melanjutkan obrolan random. Selang beberapa waktu, aku pun memutuskan untuk pulang karena udah sore juga. Saat aku mau pulang, dia berbicara, "Username Instagram kamu apa?" Sambil menyodorkan handphone dia. Aku pun menulis username aku di handphonenya dia. Setelah itu, aku pamit pulang sama dia dan aku pun pulang. Setelah beberapa waktu, aku sampai di rumah dan memutuskan untuk rebahan dulu karena capek. Aku pun membuka handphone aku untuk mengecek notif Instagram aku yang tertera di layar kunci aku. Aku pun membukanya dan ada satu permintaan pesan di Instagram. Dan aku pun membukanya karena penasaran. Pas aku buka, ternyata dia adalah cowok yang tadi ngehampirin aku. Dan aku pun menerima permintaan pesan itu pun. Aku membalas chatnya. Setelah kita chatan panjang lebar, dia mengirim pesan yang mengagetkan aku karena isi pesannya, "Besok kamu bareng sama aku ya berangkatnya, aku solo." Aku pun sengaja membalas pesan dia lama. Setelah aku mengiyakan permintaan dia dan besok kita berangkat bareng, aku pun memutuskan untuk tidak membuka handphone lagi. Di keesokan harinya, aku bangun dan langsung mandi karena sudah menunjukkan pukul 7. Sedangkan kita harus kumpul di titik kumpul itu jam 8. Setelah aku selesai mandi, dia sudah ada di depan rumah. Setelah aku siap, kita pun berangkat ke titik kumpul karena sudah terlambat juga. Selang beberapa menit, kita sampai di titik kumpul yang ditentukan oleh ketua kita. Kita mulai berangkat dari titik kumpul itu jam 9 dan kita pun konvoy berangkat ke tempat pertandingannya. Saat di perjalanan, aku merasakan apa yang namanya canggung. Aku mau ngajak ngobrol malu karena aku baru kenal kemarin. Terus pas aku mau ngomong, dia ngomong duluan. "Kamu suka acara gini ya?" Tanya dia. Aku pun mengiyakan pertanyaan dia. Setelah obrolan kita yang tadi, kita langsung akrab dan akhirnya kita sampai di tujuan kita, yaitu lokasi pertandingannya. Kita pun mulai baris dan beraturan untuk masuk gornya. Kita barengan, pas di dalam aku ketemu teman sekelas aku yang ikut jadi supporter juga. Akhirnya aku memutuskan untuk bareng dia agar gak jadi omongan kakak kelas karena berduaan terus sama dia.
Selang beberapa waktu, kita diam di kursi supporter. Akhirnya pertandingan pun dimulai. Kita pun semua menyanyikan yel-yel yang telah disiapkan beberapa hari sebelumnya. Kita nyanyi bersama, sangat seru sekali. Setelah pertandingan itu selesai, aku memutuskan untuk pulang karena aku capek. Aku pun mengajak dia untuk pulang dan dia pun mengangguk. Aku pulang duluan karena di acaranya ini sekolahku pertandingannya putra-putri. Aku gak nonton yang putranya. Setelah itu kita pulang. Berdua di jalan ramai banget. Aku ngobrol sama dia dan asik banget. Aku gak inget lagi karena aku ketiduran di motor. Aku sadar setelah dia memegang tanganku. Aku pun langsung tersipu malu karena aku ketiduran. Setelah kejadian itu pun aku berusaha untuk tidak tidur. Dan setelah sampainya aku di rumah, aku buru-buru masuk kamar karena aku memikirkan apa yang tadi dia omongkan di perjalanan. Setelah kejadian itu, aku pun dan dia mulai dekat dan aku pun merasakan rasa yang seharusnya tidak ada. Mungkin itu adalah hari yang menyenangkan bagi aku dan itu adalah hari keberuntungan aku. Jadi, pesan yang ada di cerita ini, kita harus bisa memilih cowok yang bisa nerima kita apa adanya. Dan kita jangan sampai tergoda oleh cowok yang tidak baik untuk kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.